to connected. Bukan jasadmu yang lenyap, tapi segala sesuatu yang kamu sebut sebagai aku. Namamu, ingatanmu, keinginanmu dan kebanggaanmu, bahkan rasa memiliki tubuh ini. Lalu apa yang tersisa saat dirimu tak terlihat sama sekali? Inilah rahasia terdalam yang disembunyikan dalam pusaran kesadaran. Sebuah makom yang membuat langit dan bumi terdiam dalam penghormatan. Makom la tashbuh, makom ketidakterlihatan diri. Dan apa yang akan kita selami sekarang ini adalah jalan menuju pengalaman yang menghancurkan sekaligus menyempurnakan segala pemahaman yang telah ada di channel Sang Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Selama ini kita sering sibuk mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari pencerahan, dan mencari kedamaian. Kita memanjat gunung-gunung spiritual, mengumpulkan ilmu, melafalkan zikir, melakukan ritual-ritual yang bahkan dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Semuanya mulia. Tapi ada sebuah jurang yang jarang disadari, bahkan oleh para pencari yang tekun sekalipun. Jurang itu bernama Sang Pencari itu sendiri. Selama masih ada aku yang merasa sedang mencari, yang merasa akan mendapatkan sesuatu, yang merasa telah mencapai suatu tingkatan, selama itu pula pintu hakiki itu akan tertutup rapat. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kita menutupnya dengan bayangan diri kita sendiri. Padahal makom tertinggi bukanlah tentang menjadi terlihat, tetapi tentang terlihatnya sang diri hakiki dalam kehendak yang maha tunggal. Pernahkah kamu melihat sungai yang mengalir deras? Ia bergerak, beriak, berbusa. Jelas terlihat keberadaannya. Tapi lihatlah ke samudra. Lautan itu ada, sangat nyata, sangat juga dahsyat. Namun bisakah kamu menunjukkan di mana batas diri air laut yang satu dengan yang lain? Di manakah akunya setetes air di tengah samudra nan luas tersebut? Ia ada, tapi tak terlihat keakuannya. Ia telah fana dalam kelautan. Ia mencapai hakikatnya justru ketika keakuannya tak lagi kentara. Begitulah, makom tertinggi adalah samudra kesadaran. Di sana, setetes kesadaran individu yang tadinya sibuk menyebut aku, kemudian melebur, larut, dan tak lagi terlihat adanya diri yang terpisah. Yang ada hanya alirannya, hanya keberadaannya. Lalu apa sebenarnya diri yang harus diupayakan tak terlihat ini? Ia bukan jasadmu, bukan juga perasaan atau pikiranmu yang silih berganti. Diri yang dimaksud adalah sang pengklaim, sang subjek yang terus-menerus berkata, ini milikku, ini pencapaianku, ini pendapatku, dan ini penderitaanku. Diri yang masih merasa aku telah mengerti, aku ingin ini dan aku ingin itu. Semua itu adalah pusat referensi palsu yang kita bangun sejak kecil. Sebuah konstruksi pikiran dan emosi yang kita sebut ego, nafsu, atau keakuan.
Inilah diri yang menjadi dinding antara hamba dengan Tuhannya. Selama dinding ini masih kokoh, masih terlihat jelas, masih dipertahankan, maka penglihatan kita terhadap hakikatnya akan terhalang. Makom tertinggi menuntut penghancuran keterlihatan dinding ini, bukan penghancuran eksistensimu, tapi penghancuran ilusi keterpisahanmu. Ada kisah tentang seorang guru sufi yang didatangi muridnya. Sang murid dengan penuh semangat berkata, "Guruku, aku telah berhasil berzikir tanpa henti sepanjang malam. Aku merasa dekat dengannya." Sang guru tersenyum dan memandang dengan lembut. Kemudian bertanya, "Siapa yang sedang merasa tersebut?" Murid itu terdiam. Di sebalik kalimat hikmah sang guru, ia menyadari bahwa dalam pencapaiannya yang ia banggakan itu, masih ada aku yang merasa telah berhasil, aku yang merasa telah dekat. Ternyata dirinya masih sangat terlihat, bahkan menari-nari di atas panggung amal ibadahnya. Sang guru kemudian berkata, "Usahakanlah hingga suatu malam kamu berzikir, dan ketika fajar menyingsing, kamu tidak menemukan dirimu lagi yang sedang berzikir. Yang ada hanya zikir itu sendiri. Disitulah engkau mulai menghampiri pintunya, mencapai makom tertinggi, di mana diri tak terlihat bukanlah pekerjaan instan. Ia adalah perjalanan penyadaran serta pelepasan secara bertahap. Pertama-tama adalah dengan kesadaran akan keberadaan diri itu sendiri. Kita harus jujur melihat bagaimana keakuan ini bekerja, membandingkan, menginginkan, membenci, membanggakan diri, merasa kurang, merasa lebih. Semua itu amati saja tanpa menghakiminya. Lihat bagaimana aku ini selalu ingin diakui, ingin nyaman, ingin terasa benar. Kedua, melihat kemampuan diri. Saat diamati dengan seksama, kita mulai melihat bahwa aku ini bukanlah sesuatu yang tetap dan padat. Ia adalah arus pikiran, emosi, sensasi tubuh yang terus berubah. Mana yang benar-benar aku? Pikiran yang berlalu, emosi yang datang dan pergi, tubuh yang tua kemudian mati. Kita mulai meragukan substansi sang aku ini. Ketiga, pelepasan aktif. Ini bukan pemaksaan, tapi hasil dari pengamatan mendalam. Ketika melihat penderitaan muncul karena kemelekatan aku, secara alami hadir keinginan untuk melepas. Kita mulai melatih, melakukan amal tanpa menuntut pengakuan, menerima pujian dan celaan dengan sama lapangnya, bekerja tanpa mengklaim hasilnya, bahkan menerima penderitaan tanpa menyematkan label ini penderitaanku. Keempat, pengalaman kehampaan. Di titik tertentu, karena rahmat dan kedalaman praktek spiritual, kemudian terjadi pergeseran kesadaran. Tiba-tiba, dalam satu momen tertentu, sang pengklaim absen. Yang ada hanya tindakan, hanya pengalaman, tanpa ada aktor di belakangnya. Seperti pedang di tangan ahli pedang sejati, ia bergerak tanpa saya yang menggerakkan. Ini adalah sentuhan awal kefanaan. Kelima, stabilisasi dalam kehampaan. Pengalaman sesaat itu bukan akhir. Tantangannya adalah menstabilkan kesadaran baru dalam kehidupan sehari-hari,
mengupayakan agar diri tidak lagi mudah muncul dan mengklaim. Hidup berjalan, tapi pusat gravitasinya bukan lagi pada aku, melainkan pada kehendak yang lebih besar. Inilah makomnya makobillah, hidup abadi dalam dan bersama Allah, di mana diri individual tersebut tak lagi terlihat dominan. Saudaraku, sang sejati, jangan disangka makom ini hanya untuk bertapa di gua-gua. Justru inilah ilmu kehidupan tertinggi. Ketika diri tidak lagi terlihat, apa yang terjadi? Pertama, kedamaian sejati. Banyak kegelisahan kita lahir dari pertahanan diri. Takut dihina, ego kemudian terluka. Marah karena dihalangi keinginannya, ego merasa tidak puas. Cemas akan masa depan, ego tampaknya takut kehilangan. Saat diri tak terlihat, tameng ilusi itu lenyap. Yang datang menghantam gelombang kehidupan tidak lagi mengenai seseorang, tapi diterima sebagai bagian dari aliran semesta. Kedua, kebijaksanaan tanpa batas. Pikiran yang bebas dari kacamata aku akan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan atau ditakutkan oleh egonya. Keputusan menjadi jernih, tindakan menjadi tepat, karena tidak lagi dikotori oleh kepentingan pribadi yang sempit. Ketiga, kasih sayang tanpa syarat. Cinta yang lahir dari ego selalu bersyarat. Aku mencintaimu karena kamu membuatku senang, lengkap, dihargai. Ketika diri tidak terlihat, cinta itu menjadi murni, seperti matahari yang menyinari semua tanpa pilih kasih. Ia mengalir karena memang itulah sifat sejati kesadaran yang telah melebur. Keempat, keberanian hakiki. Ketakutan terbesar adalah ketakutan akan kematian diri. Saat diri sudah tidak terlihat, apalagi yang perlu ditakuti. Ini bukan berarti nekat, tapi sebuah keberanian yang tenang, karena telah memahami bahwa esensi kehidupan melampaui bentuk individu. Kelima, pelayanan murni. Segala tindakan menjadi pelayanan semata, karena tidak ada lagi pelaku yang ingin diakui, seperti angin yang menerbangkan benih atau hujan yang menyuburkan bumi. Ia bekerja tanpa suara, tanpa nama, tanpa jejak aku. Tapi mungkin kamu bertanya, jika diri tak terlihat, bukankah kita menjadi robot tanpa kehendak, lenyap begitu saja? Sangat tidak. Justru sebaliknya, saat diri kecil, ego diri tak terlihat, yang muncul adalah diri sejati, fitrah, atman, roh. Seperti lilin yang meleleh, bentuk fisik lilin ego telah lenyap, tetapi cahayanya, roh, baru benar-benar bersinar terang dan menjadi fungsi sejatinya, ialah menerangi. Kamu tidak lenyap, tapi kamu menemukan apa yang sesungguhnya selalu ada di sebalik topeng keakuan. Kamu menjadi lebih hidup, lebih utuh, lebih bebas daripada sebelumnya. Kehendakmu tidak hilang, ia menjadi selaras dengan kehendak agung semesta. Kamu bergerak, tapi gerakannya adalah gerakan semesta itu sendiri. Kamu bicara, tapi suaranya adalah kebijaksanaan yang mengalir jernih. Kamu ada, tapi eksistensimu tidak lagi terpisah. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi mutlak. Perhatikan bunga, ia mekar dengan sempurna, memancarkan keindahan dan wangi semerbak. Apakah bunga itu sibuk berkata, lihatlah aku?
Aku yang mekar, aku yang harum. Tidak, ia adalah keindahan itu sendiri. Ia tak terlihat dirinya sebagai entitas terpisah yang berjuang untuk diakui. Ini bukan ajakan untuk lari dari tanggung jawab duniawi. Justru, orang yang dirinya tak terlihat akan menjalankan peran dunianya dengan lebih total, lebih ikhlas dan lebih efektif. Seorang pemimpin bukan lagi mempertahankan tahta untuk dirinya, tetapi memimpin demi kemaslahatan sejati. Seorang guru mengajar bukan untuk diakui kepintarannya, tapi karena itu adalah wujud pelayanannya. Seorang seniman mencipta bukan untuk ketenaran, tapi karena getaran keindahan yang harus ia ungkapkan. Setiap tanggung jawab dijalani bukan sebagai beban agung, tapi sebagai bagian dari tarian kosmis yang agung. Makanya, mari kita renungkan dalam hening, di manakah aku yang paling sering muncul dan ingin terlihat dalam hidupmu? Dalam pencarian spiritualmu, adakah aku yang masih membanggakan kedalamanmu? Dalam pekerjaan, adakah aku yang haus akan pengakuan? Dalam hubungan, adakah aku yang mudah tersinggung atau menuntut? Dalam penderitaan, adakah aku yang merasa paling menderita? Amati, lihat, dan kenali sang pengklaim itu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.